kami dari kelompok 8 dengan judul pengaruh kelembapan tanah terhadap pertumbuhan tanaman. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek yang telah kami buat. Sebelumnya yang terhormat, Bapak Dr. Pangi Priambodo, SPD, MPD. Izin memperkenalkan diri, saya Vicky dengan NPM 241302447 dan rekan-rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vika Rosemary dengan NPM 2413024011. Perkenalkan, nama saya Regita Cahani Putri dengan NPM 2413024035. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Vika Amalia dengan NPM 2413024009. Izin memperkenalkan diri, saya Nasya Eni Safira dengan NPM 2413024023. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang pertama itu ada kelembapan tanah. Jadi kelembapan tanah itu merupakan keadaan jumlah air yang ada di dalam tanah yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Air yang terdapat di tanah itu berperan sebagai media utama bagi tanaman dalam menjalankan berbagai proses fisiologis seperti fotosintesis, pengangkutan zat hara, serta mempertahankan tekanan turgor sel. Tanaman itu memerlukan tingkat kelembapan tertentu untuk dapat tumbuh dengan baik. Ketika kelembapan itu terlalu rendah, tanaman bisa mengalami kekeringan, sedangkan kelembapan yang berlebihan itu dapat menyebabkan masalah pada akar. Oleh karenanya, kelembapan tanah itu menjadi variabel krusial dalam menentukan kesehatan serta produktivitas tanaman. Next. Selanjutnya ada pengaruh air terhadap tanaman. Ketersediaan kelembapan di dalam tanah itu mempunyai dampak besar terhadap kemampuan akar dalam mengambil nutrisi. Air itu berperan sebagai media pelarut untuk mineral sehingga nutrisi dapat diserap oleh jaringan tanaman. Ketidakseimbangan kelembapan itu baik karena kurang atau lebih itu bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Kurangnya air dapat membuat tanaman berada dalam keadaan stres dan tampak layu, sedangkan terlalu banyak air itu bisa menurunkan tingkat oksigen di tanah yang menghalangi proses respirasi akar. Situasi ini bisa beresiko menyebabkan kerusakan pada akar, bahkan kematian tanaman jika berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Next. Selanjutnya ada perbedaan ciri tanaman berdasarkan kelembapan tanah yang kelompok kami observasi. Yang pertama itu ada ciri tanaman pada tanah yang basah, yang dimana tumbuhan itu pada akar akan cenderung dangkal karena kekurangan oksigen. Daun biasanya akan lebih lebar dan kadang ada jaringan khusus untuk membantu pertukaran udara. Kalau terlalu basah, pertumbuhan jadi lambat karena akar akan sulit bernapas. Yang kedua itu ada tanah kering. Akar itu lebih panjang dan masuk ke dalam untuk mencari air. Daun kecil atau tebal itu supaya tidak cepat kehilangan air. Tanaman yang mudah layu dan pertumbuhannya itu cenderung lebih lambat. Yang ketiga itu ada kelembapan optimal, di mana akar berkembang dengan baik, batangnya kuat, dan daunnya hijau segar. Pertumbuhan tanaman itu berlangsung normal karena air dan nutrisinya tersedia dengan cukup. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan materi. Selanjutnya ini ada lokasi dan objek yang diobservasi. Nah, pertama itu objeknya di sini kami mengobservasi suhu, pH, dan kelembapan. Untuk lokasinya itu tepat berada di belakang kampus, yaitu tepatnya di Desa Kampung Baru. Eh, Tempat ini dekat dengan pemukiman warga dan area terbuka dengan vegetasi alami. Nah, di sini terdapat tiga kondisi tanah, yaitu yang pertama tanah terendam atau area berair, yang kedua tanah lembab atau sekitar tanah terendam, yang ketiga ada tanah kering atau area terbuka. Nah, lokasi ini juga mudah diakses untuk observasi. Nah, di sini juga ada latar belakang produk. Jadi yang pertama itu
menunjukkan perbedaan kondisi tanah kering, lembab, dan terendam. Yang kedua itu ada menggambarkan jenis tumbuhan pada tiap kondisi tanah. Yang ketiga, menjelaskan hubungan tumbuhan dengan habitatnya. Yang keempat, mempermudah pemahaman hasil observasi lapangan. Yang kelima, menyajikan pembelajaran dalam bentuk visual yang menarik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu suhu, kelembapan, dan pH. Nah, di sini ada tabel eh, yang dimana indikatornya itu ada suhu, kelembapan, dan juga pH. Nah, pada kondisi tanah terendam, suhunya itu 31,1 derajat Celcius, kemudian kelembapannya 69%, pH-nya 5,33. Nah, kemudian pada kondisi tanah lembab, suhunya itu 33,1 derajat Celcius, kelembapannya 68%, dan kemudian pH-nya 4,82. Nah, pada tanah kering suhunya 32,8 derajat Celcius, kemudian kelembapannya 67 dan pH-nya 3,93. Next. Next ke slide selanjutnya. Nah, kemudian eh, pada tanah terendam ini terdapat tanaman yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu batangnya terlihat lunak dan berair, tidak keras seperti kayu. Nah, contohnya itu pada pisang. Tersusun dari pelepah daun yang rapat. Nah, karena sering terkena air, batangnya ini cenderung tidak berkayu dan mudah untuk menyimpan air. Nah, yang kedua ini memiliki daun berwarna hijau segar dengan lapisan seperti lilin tipis supaya air mudah jatuh, tidak menggenang di daun. Next. Nah, kemudian yang selanjutnya pada kondisi tanah lembab, pada tanah lembab ini terdapat tanaman dengan ciri-ciri. Yang pertama, batangnya tidak berkayu, eh, tapi berair. Kemudian yang kedua itu batangnya berongga. Yang ketiga termasuk dalam tanaman yang memiliki akar serabut. Kemudian yang keempat, pada tanah lembab, akar lebih banyak dan menyebar. Contohnya itu seperti tanaman talas. Nah, kemudian pada kondisi tanah kering, pada tanah kering terdapat tanaman yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tanamannya yang hidup di tempat kering memiliki daun yang termodifikasi menjadi duri sehingga tidak terlihat daunnya lebar. Nah, kemudian yang kedua, batangnya tampak tebal, berdaging, dan berwarna hijau sebagai tempat penyimpanan air. Nah, kemudian yang ketiga, akarnya terlihat panjang dan menyebar luas di dalam tanah untuk menyerap air dalam jumlah maksimal. Seperti contohnya itu kaktus. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu alat dan bahan. Di sini kami membuat map dengan alat dan bahan. Yang pertama itu ada clay, papan styrofoam, kardus, busa, sedotan, tusuk gigi, lem, plastik, dan kertas yang sudah dilaminasi. Selanjutnya, alatnya itu ada gunting, gosokan, dan cutter. Next. Nah, selanjutnya itu langkah pembuatan. Yang pertama itu papan styrofoam itu kita bagi jadi 3 bagian. Yang 2 bagian itu kita tumpuk dan kita rekatkan itu untuk menjadi alas untuk maketnya. Selanjutnya yang bagian yang ketiga itu kita potong kecil-kecil dan ditempel untuk membuat sekat-sekat supaya papannya itu menjadi 3 bagian. Untuk tanah rendam, lembab, dan juga kering. Selanjutnya itu pada papan itu kita tempelkan clay yang pada bagian kering itu kita kasih warna coklat muda yang yaitu untuk menambah untuk supaya sesuai dengan vegetasi pada
Kenyataannya, yang warnanya itu agak cenderung lebih pucat. Selanjutnya pada tanah lembab itu berwarna agak gelap, dan pada tanah terendam itu ada warna biru, itu menandakan ada airnya. Selanjutnya itu kita menggunakan clay untuk membuat tanamannya seperti kaktus, lidah buaya, keladi, kangkung, rumput, maupun tanaman lainnya. Lalu kita rekatkan menggunakan tusuk gigi ke papan yang sudah kita buat. Selanjutnya, untuk pohon pisang itu kita menggunakan kertas kardus yang kita potong lalu kita gulung agar bentuknya mirip seperti pohon pisang. Selanjutnya kita lapisi dengan clay supaya warnanya hijau, dan untuk daunnya kita menggunakan plastik yang kita gosok supaya keras dan ditempelkan di pohon pisang. Selanjutnya untuk batang keladi kita menggunakan busa atau spons dan kita bentuk seperti pohon keladi supaya dia menandakan struktur dari pohon keladi tersebut yang berongga. Selanjutnya untuk duri kaktus kita menggunakan sedotan menjadi kecil-kecil dan ditempelkan ke kaktus yang telah dibuat untuk supaya mirip dengan duri pada kaktus. Next slide. Selanjutnya tujuan dari pembuatan maket kita. Nah, tujuan dari pembuatan maket ini adalah untuk mengabarkan hasil observasi yang telah kita lakukan mengenai pengaruh kelembapan terhadap pertumbuhan tanaman melalui replika visual, sehingga ini tuh dapat memudahkan dalam memahami perbedaan kondisi tanaman pada tingkat kelembapan yang berbeda, tanpa seseorang harus melihat langsung keadaan di alamnya. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil observasi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa kelembapan tanah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman karena memengaruhi ketersediaan air, penyerapan nutrisi, dan respirasi akar. Pada tanah kering, suhunya itu ada 34,8 derajat Celcius, kelembapannya ada 53%, pH-nya ada 3,93. Tanaman mengalami kekurangan air sehingga mudah layu, pertumbuhan terhambat, dan akar harus memanjang untuk mencari air. Ditambah pH yang sangat asam menghambat penyerapan unsur hara. Pada tanah lembab, suhunya itu ada 33,1 derajat Celcius, kelembapannya ada 67%, pH-nya 4,82. Kondisi ini paling mendukung karena air cukup tersedia sehingga tanaman tumbuh lebih segar. Batang dan daun berkembang baik, serta pertumbuhan relatif stabil meskipun pH masih tergolong asam. Sementara itu, pada tanah terendam, suhunya ada 31,1 derajat Celcius, kelembapannya ada 69%, pH-nya ada 5,33. Kelebihan air menyebabkan kekurangan oksigen dalam tanah sehingga menghambat respirasi akar dan berisiko menyebabkan pembusukan meskipun pH lebih mendekati netral. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelembapan tanah yang seimbang merupakan kondisi terbaik bagi pertumbuhan tanaman, sedangkan pH tanah berperan dalam menentukan ketersediaan unsur hara, di mana kondisi terlalu asam dapat membatasi pertumbuhan tanaman. Sekian cukup dari saya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.